Oke, kenalan dulu ya. Aku pengen tahu dulu dong, di sini ada yang ikut itu Pro AAD waktu ke Bali? Nggak ada? Oke. Ada satu Bu di belakang. Oh, ada satu. Wah, keren. Saya juga. Terus apa? Ini agent semua apa? Oh, agent. Agent. Agent ya, semua agent. Semuanya agent. Ya, Agent semua. Iya. Kenal dulu ya, nama saya Angelia. Saya tadi juga lihat Sandepan, sudah lama nggak lihat Sandepan saya ya. Ternyata nambah juga saya di Pro ya. 6 tahun lah. Tapi kalau 6 tahun, 5 tahun ya berarti masih balita ya di Prudential. Saya juga masih harus banyak belajar ya. Cuma hari ini thank you kesempatannya, saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman ya apa yang saya jalankan dan mungkin kenapa sih kita kok harus promosi gitu ya secepat mungkin ya teman-teman. Ada agent yang udah lebih dari setahun nggak di Prudential? Ada semuanya ini lebih dari setahun. Oke, ya, bagus. Berarti setia ya. Iya. Ya oke, saya kenal dulu background saya mungkin dari tadi Sandepan sudah sekilas ya tahu ceritanya kenapa saya ini bisa join di Pro ya. Jadi awalnya saya juga bukan yang join langsung dalam 1 tahun promosi teman-teman ya, jadi kita semua senasib ya. Kita dulu saya dulu juga butuh waktu mungkin 1,5 tahun baru saya naik promosi AAD karena saya belum langsung klik untuk menjalankan bisnis Prudential dengan serius. Nah waktu itu saya kan awalnya kuliahnya arsitektur. Jadi memang secara passion saya itu sukanya di desain teman-teman. Terus pengennya kan kalau orang kuliah desain, kuliah arsitektur ya pengen kerjanya apa? Ya kerjanya jadi arsitek ya kan. Cuma ya akhirnya saya pernah banyak ke interior design. Jadi haram hukumnya gitu loh dulu kalau sekolahnya interior arsitek terus kerjanya lain itu rasanya dianggap gagal gitu ya teman-teman ya. Tapi akhirnya saya menikah, kebetulan menikahnya sama pemilik toko mebel. Jadi ya bidangnya sama. Jadi kita karena sebidang nih, jadi pengennya tuh impiannya ingin kita bikin usaha sendiri, jualan furniture, mebel yang bisa all in gitu ya. Jadi custom iya, nerima yang jadian iya gitu. Jadi waktu itu bersamaan saya dengan join Prudential teman-teman. Diajak sama leader saya tuh awalnya cuma untuk closing poli sendiri aja. Memang mau ngambil buat anak ya. Waktu itu terus diajak join sama Ronaldo. Aku oke, ya udah nggak apa-apa deh. Toh selama ini kayaknya punya asuransi juga nggak pernah pakai, waktu pakai juga ngurus-ngurus sendiri gitu kan. Ya udah pengen belajar aja lah tentang asuransi seperti apa. Jadi iseng teman-teman ya, bukan langsung mau jos gitu pengen bisnisnya jalan, enggak. Waktu itu masih karena ini ya bersamaan punya bisnis ya, jadi punya toko baru, jadi masih penasaran sama tokonya ya kan. Kebagi gitu ya. Oh ya sempat juga saya di Pasar Atom waktu itu saya sudah tutup ya karena mulai naik juga kan sewanya. Terus akhirnya waktu itu bersamaan sama buka mebel. Nah kendala saya di kerjaan lama itu seperti ini teman-teman. Modal sewa kan harus terus ya, dari sewa itu tiap tahun naik loh, bukan ada nggak yang sewa tahun depannya turun dikasih diskon sama pemilik karena ngambilnya lama gitu, nggak ada. Adanya tambah lama tambah naik ya. Terus stok juga gitu, stok juga harus stok barang, apalagi kalau mebel kan stoknya lumayan gede-gede ya. Nah terus support branding itu dulu saya sering pameran-pameran teman-teman, dari pabrik dikasih subsidi, lama-lama ditarik, ketika namanya sudah melambung ditarik subsidinya, saya yang harus bondo sendiri. Jadi makin lama makin berat ya. Terus saingannya juga yang gede-gede kayak Informa, IKEA itu kan raksasa ya, kita mau ngalahin itu gimana caranya gitu, harus modal gede berapa gitu kan. Nah terus saingan kita juga ada yang banting-bantingan harga gitu kan, jadi ya lumayan atas bawah ada saingan. Terus nggak ada sistem waktu itu ya, kita cuman buka toko, jagain toko, kasih karyawan gitu, nggak ada sistem yang jelas. Terus kayak saya kerjanya desain, belum tentu saya bisa serahkan ke orang terus sesuai mau saya gitu.
nggak segampang itu, karena kan tiap orang desainnya lain-lain ya, seleranya tuh lain-lain gitu. Jadi nggak gampang, misalnya saya mau hire orang, mau mengerjakan orang, tolong dong bantuin desain ini, belum tentu sama gitu. Terus nggak mudah juga ditindaktangankan kalau desain, belum tentu misalnya nanti saya mau anak saya yang meneruskan tuh belum tentu gitu ya. Terus waktunya nggak terlalu fleksibel, itu kendala saya di kerjaan yang lama ya. Karena juga waktu itu pas ada anak-anak ya sudah ya. Nah jadi waktu saya join Prudential itu awal saya benar-benar dihadapkan sama sesuatu yang saya cintai, yang saya sukai, yaitu memang passion saya di bidang desain. Nah pasti dong kita semua kayak apalagi anak muda ya pasti pengennya kerjaan yang kita suka gitu ya. Pengennya gitu, kalau bisa saya ngerjain yang aku suka, aku pasti berhasil di situ ya kan. Tapi saya juga join di Prudential di mana sesuatu yang baru saya pelajari, saya belum cintai, belum saya suka gitu loh bidang ini. Tapi ternyata untungnya saya cukup tidak sombong, saya masih mau untuk mengerjakan Prudential, mau menoleh gitu ya. Karena ternyata setelah beberapa tahun bisnis saya yang satunya itu malah semakin menurun. Nah yang bikin saya survive itu adalah justru bisnis dari Prudential gitu loh. Jadi untung saya nggak menunda-nunda ya untuk join, saya langsung mau ya. Itu yang menyelamatkan operasional saya yang terus ini setiap bulan. Jadi lumayan lah, kebantu banget lah pokoknya dari Prudential, selamat gitu loh intinya ya. Nah terus saya juga berada di Prudential karena anak saya ya. Tadi kan udah lihat cerita anak saya pertama gitu, akhirnya saya ngambil Prudential waktu itu. Terus bisa ketemu sama leader saya juga karena itu gitu. Terus ngambil polis, baru akhirnya saya join. Awalnya juga nggak mau teman-teman suruh ikut training apa males gitu loh. Rasanya udah aku kan ada kerjaan, aku kan ngurus anak gitu, nggak mau ah. Nah terus akhirnya tersadarkan juga kan karena bisnis saya makin lama makin nurun nih. Kita nyadar nggak sih hidup itu sebenarnya nggak lama loh teman-teman. Ya kita tuh hidup dari sekarang usia 0 sampai 20 itu waktunya kita belajar, kuliah, ya kan, mengemban karir. Nah, mengemban karir, mempersiapkan diri untuk mengemban karir. Kerjanya itu waktu ini ya, umur 20, mulai dapat pekerjaan, mulai mau beli mobil dan lain-lain ya kan. Terus menikah ya kan, terus udah umur 30 menikah, ada yang belum nikah di atas 30. Berarti ini sudah mepet waktunya. Terus habis gitu punya anak ya kan. Nah terus setelah itu kita kerja lagi untuk mendapatkan, mungkin dapat kerjaan kedua, dapat rumah kedua, untuk beli mobil kedua dan lain-lain. Sampai akhirnya kita usia 60 itu kembali lagi ke nggak punya pemasukan teman-teman. Jadi sebenarnya seumur hidupnya kita itu cuma separuh waktu kita untuk produktif, ya enggak. Nah saya kan udah di sini ya teman-teman ya, apalagi suami udah di sini. Nah berarti waktu kita ini untuk bisa produktif, untuk bisa kerja dengan lincah itu singkat, sudah semakin habis gitu ya. Kalau di sini muda-muda kayaknya ya, muda-muda mah udah separuh lebih, tinggal seperempat loh teman-teman gitu ya. Jadi nah terus karena menyadari itu kita harus mikir dong, kalau saya kerja di bidang saya ini terus mau sampai kapan gitu. Dan kalau sudah waktunya nanti sudah nggak produktif, dapatnya seberapa banyak gitu loh bisanya ya kan. Jadi kita butuh sesuatu yang cepat, di mana waktu kita yang terbatas ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih cepat gitu. Mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kita sekarang berada di mana? Kalau saya pada waktu itu di self employee teman-teman, harus jagain toko, harus jagain pameran gitu ya, harus buka terus tokonya itu, kalau nggak gitu ya nggak ada pemasukan ya kan. Nah kalau yang kiri ya ini mungkin teman-teman sudah sering ya, kuadran ya, masih ada yang karyawan? Nggak ada ya, karena siang-siang itu ada di sini semua, berarti bukan karyawan. Kalau karyawan pasti siang-siang saat ini berada di kantor ya. Ah itu ya teman-teman. Jadi ada yang izin kan? Oh ada yang izin. Perasaan karyawan. Ya gimana kalau karyawan itu memang waktu sama energi dan tenaga kita yang dipakai, kenaikan income-nya nggak banyak.
waktunya singkat, mau kerja berapa tahun pun ya maksimal gajimu sakit begitu, ya kan? Setahun misalnya dikasih gaji 100 juta, 200 juta, kalau kerjanya 10 tahun cuma 2 miliar, gak bisa beli rumah, ya kan? Nah, terus kalau self employee ini berarti waktu saya yang akan terbuang. Harusnya yang lebih smart. Lebih smart itu yang sebelah kanan kan, kita kerjanya passive income ya teman-teman ya. Dari bisnis apa? Kita menggunakan orang-orang, network, jaringan dan juga sistem yang ada. Dan itu yang akan melipat gandakan income kita gitu. Nah, jadi seperti kayak apa? Seperti kayak kita punya franchise, kayak Prudential ini juga kan, kita tuh buka cabang-cabang gitu teman-teman. Gak perlu kita sendiri yang turun tangan, kita bisa berbarengan kali 1000, kali 10, kali 100, kali 10.000. Dan itu kita semua dapat income dari sana, dari perkaliannya. Cuma kalau kita mau bangun sistem sendiri, mau bangun brand sendiri, butuh berapa lama? Itu lama banget loh teman-teman. Kayak McDonald, Indomie, apa kan bangunnya bukan 1-2 tahun, 5 tahun, bisa puluhan tahun. Nah, disitulah berarti saya kan harus ngikut brand mana nih, biar paling enak kan franchise, karena kita udah ngikut brand yang dibangun orang, udah ngikut sistem yang dibangun orang, termasuk seperti Prudential ini. Prudential kan sistemnya udah kebangun semua teman-teman, brandnya udah nomor 1, kita nggak usah yang susah-susah membangun dan udah ready, tinggal kita nyusul lah ya, nyusul nyeplok gitu ya, tinggal nyeplok aja wes gitu. Nah, kurang lebih seperti ini kan kalau kita franchise. Dari pusat, terus ada master franchise-nya, ada outlet franchise-nya, dan akhirnya ada yang kayak marketing sales-nya gitu kan dalam setiap outlet. Nah, itu kalau dari orang yang menjualnya, dia kan dapat komisi, biasanya kan dapat bagian. Nah, untuk yang punya outlet itu dia dapatnya cuan ya, atau profit, keuntungan. Nah, terus untuk yang menghandle toko-toko ini juga dapat profit. Itu kalau franchise ya. Nah, kalau kita di Prudential seperti apa? Kita seller itu kayak kita agent, teman-teman. Agent itu seperti seller, kayak kita dapat komisi, dapat income dari hasil penjualannya kita. Nah, kalau di kuadran tadi, agent itu ya seperti yang mana, teman-teman? Self employee atau yang bisnis? Self employee. Karena kalau teman-teman nggak prospek, nggak selling, income-nya nggak naik, gitu kan? Atau bahkan nol, ya kan? Nah, terus kalau misalnya dari agent, berarti kan komisi bonus reward dapat ya. Untungnya kalau agent Prudential diisi akeh, nggak ngomong. Nah, terus tapi kalau mau lebih, kita minimal naik jadi AAD. Dapatnya apa? Boleh kan dapat komisi bonus reward juga boleh. Tapi dapat tambahan lagi loh teman-teman. Overriding ini masih ada yang masih belum tahu overriding, semua tahu lah ya. Udah apal kali ya, OR ya. OR-nya 45% plus 30% ya. 40% tahun pertama sampai 30%. Bonus dan reward-nya ada nggak? Tetap dapat gitu. Nah, kalau misalnya agentnya bekerja, AAD-nya dapat ini. Kalau AAD-nya yang jualan sendiri, dapat ini plus ini. Lah enak ya. Ya kan? Jadi income-nya lebih tinggi lagi. Nah, kalau master franchise kayak seperti kita AD punya AAD di bawah gitu ya. Dapatnya apa? Overhead-nya nambah lagi teman-teman, lebih besar lagi. Terus sama yang tinggi lagi Pak, AD ini juga dapat royalti. Sama dengan pemilik franchise, pemilik brand itu dia dapat royalti, ya kan? AD juga mendapatkan royalti. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana? EAD dong, iya dong. EAD dapatnya semua. EAD boleh jualan sendiri nggak? Boleh dong, dapatnya ini semua. Jadi semakin luas semakin lebar. Nah, kalau kepingin EAD, masalahnya di Prudential nggak boleh. EAD dalam setengah tahun nggak boleh. Step satunya apa? AAD dulu. Agent, kan kalau sudah agent ya, ini harus AAD dulu. Karena itu adalah langkah awal menuju kita memiliki bisnis yang besar, teman-teman. Ini nggak salah. Bisa. Ini? Ya oke. Aku bantuin ya. Ya, jadi kita sebagai AD pun bisa jualan langsung
sebagai Nah, sebagai orang pun punya ini, dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini, dapat ya. Kurang lebih gambarannya, nah ini ya. Kalau franchise sama prudential, kayak franchise sama enak. Saya sendiri juga sudah ngambil franchise. Kalau teman-teman pernah tahu jus ya, fruju namanya, itu saya baru ngambil. Karena katanya orang-orang franchise itu enak, tak coba teman-teman. Ternyata ya ini masih ada kekurangannya dibanding prudential. Kalau prudential kita nggak perlu modal awal gede. Ada nggak leadernya teman-teman waktu join minta, kamu modal dulu dong 20 juta, modal dulu dong 30 juta, 2 juta. Adanya mah kita yang ditraktir ya nggak? 20.000 aja nggak dapet kan? Nggak disuruh bayar kan? Nah, prudential cuma modal mau teman-teman, mau nggak menjalankan sesuatu yang sudah dikasih modal. Sekarang kalau teman-teman dikasih ayo coba tak kasih toko Indomaret. Ya sudah ada barangnya, sudah ada karyawannya, sudah ada kasirnya, tokonya sudah ada. Tinggal teman-teman jalannya aja. Mau nggak? Mau banget ya toh. Sama dulu besok kita tuh sebenarnya sudah dimodalin, nggak ada teman-teman diminta untuk bikin website sendiri, Proofforce itu nggak ada. Ya kan semua sudah disiapkan sama Prudential. Tinggal kita mau apa enggak menjalankannya. Terus Royal TV. Nah, saya waktu punya franchise, saya harus menyetor kembali keuntungan saya kasih ke pemilik franchise setiap bulan. Saya harus ngasih namanya Royal TV. Di Prudential teman-teman habis closing leadernya ada malah enggak? Enggak ada. Terus leadernya dapat royalty dari mana? Dari Prudential. Kita dapatnya bersih loh, enggak ada loh teman-teman. Aduh leadernya nyuruh kerja ya kan, terus closing, habis closing wah dapat income 3 juta. Minta buat leader ya kasih 1 juta, nggak ada kan? Kita dapatnya bersih kan. Nah, Prudential loh yang ngasih Royal TV-nya, luar biasa nggak? Terus nggak usah stop, nggak ada kan teman-teman? Oh kan kalau mau jualan UP 1 miliar harus stop dulu, UP 5 miliar, nggak ada teman-teman ya, 0. Training juga dapat sama ya, kurang lebih franchise juga semua dapat training. Nah rekrutnya kalau kita di franchise tetap harus menggaji karyawan. Sedangkan kalau di Prudential kita rekrut nggak harus gaji. Teman-teman mau rekrut 100 orang, mau rekrut 1000 orang, mau rekrut 1 juta orang pun nggak perlu bingung untuk menggaji mereka. Karena apa? Kita kan bagi hasil ya. Langsung Prudential yang kasih income ke orang-orang yang kita rekrut gitu. Jadi kalau franchise itu kurang lebih income-nya setara sama modal cabang, setara sama modal yang kita miliki untuk buka cabang. Sedangkan kalau di Prudential income kita nambah setara dengan partner bisnis ya. Orang-orang yang kita rekrut kita ajak sukses bareng. Semakin banyak itu income kita juga semakin naik. Luar biasa kan? Luar biasa. Contoh ya, apa yang bisa terjadi pada masa depan kita ya? Contoh nih, sekarang kita mungkin masih agent, gak ada nih bayangan ke depan kayak apa. Gak ada nih aku bayangin, aku nih mau rekrut siapa, kayaknya rekrut temenku kok terbatas gitu ya, kok gak banyak. Gak mungkin lah rasanya aku punya 1000 agent, 2000 agent. Gini teman-teman, saya kasih gambaran. Ada sekarang di sini, rekrut 1 orang, oke? Terus 1 orang ini, akhirnya dibimbing menjadi seorang AD. Terus dia rekrut sendiri teman-teman, karena kan seneng dong bisnisnya oke. Nah, dia rekrut sendiri. Ini nunggu loh ya kan, teman-teman nggak mungkin nggak ngurusin udah di sini. Dia nunggu. Terus teman-teman rekrutannya 1, mungkin temennya cuma 4 nih ya, si A, si B, si C, si D, cuma itu aja. Nah, nanti mereka sendiri yang akan mencari network, mencari partner sendiri. Nah ini, terus jadi kayak pohon teman-teman. Ini saya sebelum segini ya teman-teman ya. Tapi kayak gini. Nah ini teman-teman bisa dapat sampai 6 AD segaris loh teman-teman. Dan 1 AD ini nggak dibatasi loh. Masa AD-nya cuma 1, enggak, dia mau 2 boleh, dia mau 3 mau 4. Ini pohonnya ini udah, kalau kayak si Erliko Ongko itu nggak tahu deh ini lebarnya seberapa gitu di sini ya. Bayangin aja 1 orang 1 juta gitu setiap bulan. Tak terhitung. Lagi pohon duit ya kan. Nah luar biasa kan. Jadi seperti kayak kita tuh nanam pohon aja, nanam benih, nanti cabangnya itu otomatis tumbuh teman-teman. Yang perlu kita rawat itu adalah akarnya.
ya kan? Yang kita rawat itu tanaman bibitnya. Ujung-ujungnya itu otomatis sembuh semua. Nah, saya dulu nggak ada kepikiran teman-teman seperti itu waktu mulai. Teman saya nggak banyak, tapi ternyata setelah menjalani beberapa tahun, saya juga bisa loh seperti ini, menghasilkan beberapa prestasi ini kan. Nah, saya pikir dengan bisa mempromosikan 2 AD 4 AD. Jujur ya, dari yang saya promosikan, yang saya benar-benar kenal itu memang kenal dari natural market saya, cuma Vina kok ya kan. Terus sama ada ipar saya satu lagi ya Vero ya ada. Wis 3 tok. Sisanya itu nggak kenal semua. Kayak adik saya satunya saya nggak pernah kenal dia sebelum di Indonesia, nggak pernah dan nyangka bisa orang ini menjadi adik saya, nggak ada teman-teman. Jadi itu kayak ya pokoknya teman-teman jalanin aja gitu. Di depan ada apa? Nanti itu ada jalannya sendiri ya teman-teman. Ya berdoa ya teman-teman ya. Nah ini jadi teman-teman berada sekarang di posisi sekarang ini, jalanin aja teman-teman. Kita nggak pernah tahu kok di depan itu seperti apa. Nah oke, jadi minimal sekarang harus AAD dulu ya step 1-nya ya teman-teman ya. Kalau nggak AAD ya nggak bisa lompat ke atas gitu. Nah strateginya seperti apa? Goalnya AAD dulu harus hafal, nggak boleh bingung, sudah harus tahu, harus macet dari sekarang yang dipikirkan ini setiap hari. Ada yang sudah capai belum? AAD? OTW ya, sekolah OTW ya. Oke, sekarang sudah capai. Kalau sudah capai jangan berhenti teman-teman ya. Karena kalau berhenti tahun depannya habitnya hilang. Sedangkan apa yang kita tuai tahun depan adalah dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi teman-teman ini sudah harus hafal. 300 juta API, 4-nya aktif, 2-nya harus baru. Mau 4-4-nya baru boleh, ya ini minimal. Personal API teman-teman minimal 150. Kemarin itu yang berangkat pro AAD kan minimal 150 ya. Nah itu kenapa kok Prudential ngasih minimal 150? Karena apa? Minimal bonus produksi teman-teman. Itu ada syaratnya 90 juta API dalam 1 tahun. Kalau teman-teman di bawahnya 90 juta API ini nggak dapat, ya kan? Ya minimal lah 100 juta, di situ harus dapat. Supaya apa? Teman-teman juga ngerasain income-nya kalau ada nanti mau raktir calon rekrutan masih bisa, ya kan masih ada modal. Kalau kita personal API-nya ini ngepres di bawah 90, ya agak nanti gak semangat sendiri teman-teman, gak ada duitnya soalnya. Duitnya gak terasa, jadi ya teman-teman yang harus sendiri. Jadi minimal 150 juta API itu minimal ya. Kalau bisa lebih bagus. Karena kita mau kejar ini dulu, step 1. Ini selesaiin teman-teman secepat mungkin. Jangan tunggu sampai Desember. Karena apa? Kita yang kedua harus rekrut. Rekrutnya jangan lepas 4, syaratnya 4, kita cuma rekrut 4 teman-teman. Jangan ya. Minimal Agustus kan ini sekarang sudah jalan. Ya tak anggap kerjanya mulai November rekrut. Karena apa? Rekrut jangan sampai Desember. Rekrut itu prosesnya lama. Masih perlu ujian, belum nanti kecantol, nanti ujiannya nggak lulus, apa itu dowo urusannya ya. Ojo mepet-mepet, kepleset nangis teman-teman. Jadi sampai November ya saya kasih batas waktu 1 agent per bulan. Ini 1 agent per bulan susah nggak sih? Enggak. Gampang pol ya kan? Gampang ini dipangan papat sampai bulan itu ya. Oke. Itu berarti kan 4 orang. Nah, terus 4 orang tadi diajak untuk merekrut lagi 1 orang aja. 1 orang agent ini merekrut 1 orang aja. Totalnya teman-teman sudah punya 8 agent. Nah, setiap orang closing, baik dia mau jualan ke orang atau pakai sendiri, beli polis sendiri nggak apa-apa, ya kan? Total preminya minimal 1,5 juta per bulan. Setara apa? 2 anak-anak closing PPH udah dapat. Atau 1 orang tua udah dapat ini pasti. Udah lebih kalau orang tua kita kasih PSS PPH ini udah tembus pasti. Jadi nggak perlu banyak. Kalau misalnya mau lebih, ini kayaknya 4 pun nggak bisa direkrut 1 orang gitu, kan nambah aja 2 aja per bulan.
silakan. Mau 4 silakan. Sebanyak mungkin rekrut supaya apa, tahun depan setelah naik AAD kakinya teman-teman itu kuat untuk capai AD. Karena tadi itu awalnya kita untuk punya bisnis bisa diwariskan, kita punya bisnis yang gede itu kan minimal AD teman-teman. Ya, kalau AAD belum bisa diwariskan. Ya, jadi jangan AAD ini bukan tujuan akhir. AAD ini adalah peralihan dari kita yang kerja sendiri menuju ke pemilik bisnis. Itu masih peralihan, kayak di training dulu sebelum tak serahin bisnis itu loh ya teman-teman ya. Itu keharusan teman-teman. Kalau memang teman-teman pengennya di bisnis, AAD adalah keharusan, langkah pertama ya. Gampang gak ini? Gampang. Susah ngomong gampang teman-teman. Gampang. Karena kalau sekarang mau susah, ngomongnya aja susah apalagi dilakukan ya kan. Minimal ngomongnya harus gampang dulu. Jadi kalau ngelakuinnya juga lebih enteng teman-teman ya. Gampang banget ini. Ini mungkin teman-teman bisa selesai dalam 1 bulan, silakan. Ya lebih bagus lagi. Dan jangan berhenti ya tadi itu. Nah, kenapa kita harus rekrut? Contoh sharing ini paling enak ya memang ya. Kita kayak lihat pohon sudah ada buahnya, karena kita ini mateng, dipetik. Ya kan, nggak usah susah-susah. Tinggal lihat ada pohon, ada buah, tak petik, tak kumpulin jadi 4 keranjang misalnya. Nah, kalau rekrut prosesnya jujur lebih lama. Karena kita ini kayak miara pohon yang mungkin kita masih tanam, tumbuhnya nggak cepat, masih berapa bulan ya kan, sampai nanti dia berbuah. Buahnya ini selama berapa kali pun dia berbuah, buahnya itu jadi miliknya kita loh, ya enggak? Jadi hasilnya pasti bisa lebih dari ini dong. Tapi prosesnya memang butuh waktu lebih panjang. Karena kita ini memelihara pohon, bukan cuma metik doang ya teman-teman ya. Nah, kalau building team atau teman-teman sudah menjadi seorang AD, seorang MAD, itu seperti punya perkebunan teman-teman. Pohon ya kan, dirawat, ada manajernya, ada singa apa, bantui ini noto. Nah, hasilnya gede kan? Satu perkebunan teman-teman bisa rasakan hasilnya. Gitu. Jadi memang butuh waktu. Tapi ujung-ujungnya rekrut itu seperti ini teman-teman. Mau nggak? Mau banget. Mau ya? Mau banget. Mau yang ini ya boleh sih, ya warok sih ya. Tapi kalau bisa ini why not, ya kan? Jadi teman-teman harus tahu gambaran ke depannya itu seberapa besar. Jadi teman-teman bisa benar-benar memperjuangkan tahun ini secepat mungkin ya, jangan ditunda-tunda. Saya menyesal dulu kok nggak cepet-cepet ini ya ngejar AAD gitu. Jadi saya ngejar AAD mundur, akibatnya sing lain-lainnya ikut mundur teman-teman. Ikut apa ya, kita tuh kayak menunda berkat sendiri gitu loh. Jadi sisa waktu yang ada ini kita pakai benar-benar all out, mumpung masih Agustus. Kalau saya saat ini berbicaranya Oktober, panik lah ya. Super panik, mumpung masih Agustus kita masih bisa nata ya. Dan sangat mungkin untuk mencapai AAD. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kita building team itu seperti kita ini menduplikasi jam-jamnya kita. Kita sebagai satu orang kan terbatas ya. Kita cuma punya tenaga segini. Satu hari cuma bisa kerja mungkin 16 jam. Tapi kalau misalnya kita punya tim yang banyak, 16 kali berapa orang gitu. Itu harus teman-teman sadari. Kayak gini contoh, kita punya satu bidang tanah. Ini sama-sama mungkin ukurannya. Teman-teman pilih yang mana kalau punya satu bidang tanah yang ukuran sama, mau dibangun yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan, kenapa? Lebih cuan, lebih banyak, penghuninya lebih banyak. Nah seperti itu teman-teman pilih. Tapi bangunnya lebih lama yang mana? Yang kanan, makanya harus mulai sekarang, jangan ditunda lagi, ya kan? Gitu. Nah, tapi aku susah nih mau rekrut, kok banyak tantangannya rasanya. Apalagi kayak asuransi kok jualnya susah ya, karena kita belinya saat nggak butuh. Waktu butuh udah nggak bisa beli, susah jualannya. Terus masyarakat Indonesia ini banyak yang masih belum melek sama financial planning. Tak tahu ini asuransi kok ciangele, kok dikandani ciangele tuturannya gitu loh ya. Nah, kayak kok sujud banget tuturannya. Terus agen asuransi loh buahnya. Terus saya kelak duanya, iya kan? Terus gengsi, uang korek ini yang nggak mau aja di agen asuransi ngapain? Aku kerja aku ada. Ya kan banyak kan yang sombong, kita mau rekrut biasanya kan banyak yang
belum tentu mau, ya kan? Terus, oh aku nggak bisa, nggak banyak kenalan, nggak bisa beli agen asuransi, nggak ada kenalan tuh sedikit. Gitu. Teman-teman, ini apa sebuah tantangan ataukah sebuah kesempatan? Jadi kan ini sebuah kesempatan teman-teman. Justru karena asuransi ini nggak gampang jualnya, dibeli saat nggak butuh, makanya kita dibayar mahal sama bro. Kalau belinya waktu butuh gampang semua orang bisa, komisinya kita nggak gede teman-teman ya. Jadi ini kesempatan buat kita karena nggak semua orang bisa loh jualin. Aku salut sama teman-teman yang hebat di sini ya, sudah menjadi seorang agent dan mau mengedukasi sekitarnya untuk punya insurance itu, wah luar biasa. Nggak semua orang bisa teman-teman ya, tepuk tangan buat kita sendiri. Nah terus belum banyak masyarakat yang melek financial planning, ya justru ini enaknya teman-teman. Kalau sudah banyak yang melek, ya saingannya kita nggak wadah ya, mungkin bahkan digantikan robot itu bisa ya. Tapi karena belum banyak, disitulah kita bisa berperan, kita bisa memberikan sumbangsi, kita bisa mensubsidi sesuatu buat negara kita. Terus agent asuransi sudah banyak, saingannya banyak. Ya, agent jangan jadi agent yang biasa-biasa teman-teman ya. Jadilah agent yang dimana teman-teman nggak perlu gengsi lagi. Jadilah seorang agent yang bergengsi, gitu. Jadi benar-benar agentnya jangan yang biasa-biasa, jangan yang nggak ngerti apa-apa ya kan, harus jadi agent yang top gitu. Kalau nggak punya kenalan atau market, tenang ya, itulah tadi ya. Masih banyak cara seperti kita sekarang pakai medsos dan lain sebagainya, itu kan sangat membantu. Kok sampai sini ya? Oh ya oke. Nah pada dasarnya kita kan nggak cuma jual kesehatan aja. Asuransi itu banyak sekali yang bisa dijual. Satu orang kita bisa menjual banyak macam polis, nggak cuma kesehatan ya kan? Karena apa, kondisi hidup manusia dia nggak cuma butuh asuransi waktu hidup atau hidup dan bisa bekerja, tapi waktu dia hidup dan nggak bisa bekerja, di situ juga asuransi bekerja ya. Bahkan waktu orangnya sudah nggak hidup dan sudah nggak bisa bekerja lagi, di situ pun asuransi masih bisa bekerja, masih memberikan nilai kepada keluarganya dia gitu. Jadi nggak cuma melulu kita jual asuransi kesehatan teman-teman, karena asuransi jauh lebih luas daripada itu. Foto ya. Terus kita harus ngapain nih? Nah, sekarang teman-teman di waktu yang singkat ini list kembali nama-nama yang mungkin siapa aja yang calon yang mau direkrut atau yang sudah pernah closing yang tadi asuransi kesehatan, dikontak lagi untuk apa? Kamu kan udah punya nih dasarnya asuransi kesehatan. Nah, kamu sekarang perlu misalnya apa sih? Itu proteksi income misalnya. Nah, kamu kan belum ada, kamu coba next step. Karena apa? Asuransi kesehatan ini hanya mengcover biaya-biaya yang terjadi di rumah sakit. Nah, kalau contoh kita kena kondisi yang kritis, biayanya nggak cuma biaya rumah sakit aja loh, masih banyak biaya-biaya di luar itu, di mana asuransi kesehatan nggak mungkin bisa nggak asuransi kesehatan bayarin sekolah anaknya kita? Nggak bisa. Bisa nggak asuransi kesehatan bayarin cicilan rumahnya kita? Listrik dan lain nggak bisa teman-teman. Jadi apalagi yang mencari nafkah, coba ya ditawarin lagi. Nah, sebagai pencari nafkah kamu butuh loh yang namanya proteksi income, supaya apa, kalau terjadi kondisi sama kamu, keluargamu nggak usah bingung sama cicilan-cicilannya. Ada asuransi yang bantuin untuk memenuhi itu semua gitu. Jadi ajak untuk next step, ajak untuk melangkah selanjutnya. Jadi yang sudah pernah closing jangan dibiarin teman-teman, tetap bina hubungan, ceritakan lagi apa langkah selanjutnya yang mereka bisa ambil selain asuransi kesehatan. Nah terus ini kan pro luar biasa ya, ada pro lagi PSS Pro nih. PSS Pro itu kan bisa sampai usia 75. Nah itu kan berarti pasal baru lagi teman-teman. Ini lagi kira-kira nama yang kapan hari mau ngambilin buat orang tuanya, tapi nggak bisa karena ketentuan usia nih misalnya. Cerita lagi, jadi di list teman-teman dari sekarang sebanyak mungkin. Kalau list namanya nggak banyak, cari ya teman-teman, harus cari kenalan baru. Dan kalau bisa pakai juga medsos, itu sangat membantu sih di era sekarang, karena sekarang banyak orang udah mulai pakai medsos, Instagram, Facebook gitu ya. Itu benar-benar teman-teman mesti rutin branding di situ, rutin branding, kasih edukasi,
atau misalnya kayak kelas-kelas gini ikut foto bareng sama teman-teman nggak apa-apa, itu diposting aja. Jadi orang-orang tahu kalau teman-teman ini memang serius di Prudential gitu. Terus setiap hari lakukan ini 2 prospek baru dan 1 di follow up. Misalnya hari ini 2, misalnya hari ini 3 orang baru lah. Besoknya 2 orang baru sama yang kemarin sudah pernah didatangi. Itu lakukan terus. Setiap hari ya teman-teman ya. Minggu libur gak apa-apa. 1 hari libur lah boleh gak apa-apa. Nah, konsultasi leader seminggu minimal 3 kali. Siapa yang sering konsultasi sama leadernya? Oh ya itu, kayak CAE itu tiap hari. Kalau CAE, makanya closingannya akeh. Iya loh. Terus harus konsultasi sama leader. Kalau nggak konsultasi, terus ada kesulitan, terus diumpat sendiri ya toh, merasa susah, merasa aku nggak bisa, ya jadinya makin lama teman-teman. Jadi kalau konsultasi sama leader itu kayak teman-teman tuh nyari kunci gitu loh. Kadang itu kita tuh berusaha dorong pintu yang terkunci, kita dorong pakai badan, kunci beratnya angel gitu. Padahal cuma kalau bukanya pakai kunci. Nah kadang kuncinya itu kita bisa nemu di leader, kita tanya leader atau mungkin kayak kelas-kelas trainingnya itu dan lain-lain, itu bisa nemu kunci kecil teman-teman, tapi bisa membuka pintu yang besar. Jadi jangan pakai usaha kita sendiri ya. Kadang kita tuh nggak mau konsultasi gitu loh, malu lah, terus kadang males lah, nggak mau dimarahin leader lah apa gitu. Jangan teman-teman, demi kebaikan sendiri. Mau duit gede kan, nah itu harus konsultasi leader. Mau wanita cepat sukses, konsultasi sama leadernya. Setiap hari kalau bahkan perlu, aku dulu sampai kadang malam-malam itu ya nelfon leader, pokoknya tak ributi terus leader. Gak apa-apa, gak usah suka leader seneng kok. Kalau tambah gak dicari itu leadernya sedih. Nah terus evaluasi kembali. Mungkin karena kita tuh udah melakukan ini, diomongin leader A, kita gak melakukan, terus akhirnya gagal lagi. Apa ya, dievaluasi sendiri. Apa yang membuat kita kok belum ada hasilnya, atau mungkin tadi caraku nih wes bener, tapi mungkin ada yang bisa aku bagus lagi, itu dievaluasi terus teman-teman. Ikuti sistem agensi, ini juga penting ya, karena apa? Kalau nggak apa ya, kadang kita itu bisa belajar dari teman-temannya kita gitu loh, satu kantor kan. Kadang mereka itu mungkin bukan dari leader ya, leader itu ngomongin hal yang sama kok nggak mancep ya, atau menurutku aku nggak cocok sama omongan leaderku. Gak apa-apa teman-teman, kalau di agensi kan ada teman-teman yang lain nih, bisa sharing pengalaman mereka seperti apa, atau mungkin bahkan bisa proses bareng ya gak apa-apa ya toh. Terus kayak ya itu ya, branding medsos itu yang penting banget sih, itu yang harus rutin dilakukan teman-teman, itu sangat membantu sih. Branding medsos ini saya nggak masukkan di sini, lupa. Tadi dia tuh diingetin sama Mas Pak Fadri ya. Nah, tapi oh iya, medsos penting banget. Dan itu tadi diajarin kan dari udah yang untuk link ini, link referral ya, itu dipraktekkan teman-teman ya, itu medsos itu cepat banget sih memang. Jadi sangat membantu untuk kita tuh nggak perlu kayak door to door lagi gitu, nggak perlu kayak datangi orang satu-satu. Dari medsos saja kita belas sekali yang melihat udah ratusan gitu. Jadi harus belajar main medsos ya. Nah, kita harus saat secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Pertama tadi, langkah pertama untuk ke bisnis yang bisa diwariskan dan bisnis yang ada royaltinya. Ini adalah langkah pertama teman-teman. Tinggal teman-teman mau langkah pertamanya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi silakan, tapi ininya juga makin mundur, ya kan? Kita harus secepat mungkin capai AAD. Terus bisa work smart, nggak hanya work hard. Work hard dan work smart lah ya. Jadi kita melakukan hal yang sama, tapi ke booster kan sama OR ya kan. Nah, lakukan hal yang sama tapi income-nya jauh lebih besar. Kalau kita cuma sebagai agent, kita melakukan ini ya dapatnya, kita melakukan A ya dapatnya A. Tapi sebagai A dan minimal kita melakukan A dapatnya A plus B, lumayan kan. Nah terus optionnya juga lebih besar. Tadi kan teman-teman lihat sendiri kayak apa? Insentif-insentifnya ada yang agent, ada yang leader gitu kan. Kalau kita sebagai agent kan cuma bisa ikut yang agent aja ya. Tapi kalau sebagai leader bisa ikut semua kan gitu loh. Lebih banyak penawaran-penawaran yang dikasih sama Prudential. Terus kalau misalnya kita sebagai seorang AAD minimal, kita rekrut pun dapat duit. Kita jualan sendiri dapat duit. Kalau sebagai agent coba harus jualan kok. Rekrut
orang yang closing sing dapat itu loh ya. Bukan kita sing dapat itu loh. Jadi kan ada pilihan yang lebih luas teman-teman. Nah, terus better acknowledgement ini jadi orang itu lebih percaya karena apa, kita di sini kan ngerjain bisnis yang berhubungan sama uang. Enggak, kita jual uang kan? Iya. Bukan jual buku loh, bukan jual buku tulis, bukan jual buku print-printan cover merah, enggak, kita jual uang loh. Kita mau kasih orang, jual polis ke orang, mereka masuk rumah sakit dibayar sama Prudential bukan pakai buku, tapi pakai uang, ratusan juta, miliaran bahkan. Makanya itu butuh trust, butuh kepercayaan nasabah kita ke kita. Nah, trust itu, ya kan CE baru yang ngomong tadi ya, gak percaya be aku, karena aku ini masih agent mungkin kalau dia sudah ada orang itu gila. Saya sih dulu berarti serius nih. Nah itu suatu penanda kalau kita ini memang serius di Prudential teman-teman. Jadi orang itu percayanya lebih gampang sama kita. Karena orang-orang juga lihat kan. Ini nanti paling 3 bulan lah, 2 bulan disemutong RI. Atau terus terbuktikan setahun nih naik promosi ke gue lumayan ya. Udah ini lumayan berarti jamin ya. Lebih mau terbuka, lebih percaya. Nah harus cepat-cepat teman-teman AAD supaya biar tidak orang jual, gampang rekrut, ya enggak? Kalau sekarang sih memang kalau agent itu menurutku masa paling apa ya, enggak enak. Begitu sudah naik leader itu udah lebih enteng sih teman-teman. Ya memang ada tanggung jawab baru, tapi kerjaannya itu lebih apa ya, lebih otomatis ya, biar teman-teman. Nah terus dari AAD teman-teman kita itu belajar dari seorang leader. Banyak sekali loh kita dapat pembelajaran tentang leader, ya kan? Kita nggak cuman mikir dirinya kita aja, tapi kita tuh mesti mikirkan tim. Gimana cara menghandle beberapa orang, bagaimana cara menghandle banyak orang, itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Nah itu nanti di keluarga pun akan berdampak. Kayak misalnya kita sama anak, sama keluarga lain itu juga berdampak untuk leadership ini ya teman-teman ya. Dan kita bisa sukses bersama-sama teman-teman. Kalau kita sebagai seorang leader, kalau kita sebagai seorang agent cuma ngurusi pribadi dewek, pergi-pergi dewek ya kan, mau jalan-jalan ke Bali kayak kemarin sendirian, gak seru teman-teman. Kalau kita sebagai leader, kita juga pergi sama tim, ya kan, rame-rame seru banget, beda. Nah ini ya, oke, sukses is best when it's shared. Kalau misalnya ini arahnya apa nih? None of us including. Nah, kita sendirian itu nggak tentu bisa melakukan hal yang besar teman-teman ya kalau kita sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama, kita rame-rame, maka kita bisa melakukan sesuatu yang hebat. Ya nggak? Makanya kalau kita minimal seorang leader punya tim, nah kita lebih bisa untuk capai sukses. Dan sukses itu lebih menyenangkan kalau itu dibagi teman-teman. Nggak cuma kita sendiri. Kalau kita cuma sukses sendiri aja, mungkin kayak lama-lama menjadi ini, kayak aku pernah dapat perumpamaannya laut mati sama laut Galilea. Nah, itu karenanya kan dialiri sama sungai yang sama. Tapi bedanya laut Galilea ini setelah dia menampung air, dia mengalirkan ke saluran-saluran yang lain. Sehingga apa? Laut itu sehat, ekosistemnya bagus, banyak kehidupan di dalamnya. Nah, beda halnya sama laut mati. Meskipun dia dialiri oleh sumber yang sama, tapi dia nggak menyalurkan airnya itu ke aliran yang lain, ditampung sendiri. Akibatnya apa? Kadar garamnya tinggi banget, ya kan? Terus bau. Nah, dan nggak ada kehidupan sama sekali, teman-teman. Nah, itu yang kita bisa mungkin sama-sama berada di Prudential, alirannya mungkin dari Prudential juga bisa sama-sama, tapi ketika kita ini nggak mau berbagi ilmu, kita nggak mau berbagi apa yang kita dapatkan untuk orang lain, untuk orang yang kita cintai, lama-lama kita mati teman-teman. Gitu. Jadi sukses ini jangan hanya untuk diri kita aja. Kenapa kita harus besar? Kenapa kita harus punya income yang gede gitu ya? Punya visinya besar, kita harus berdampak banyak orang. Ya karena kita sukses nggak hanya untuk kita sendiri, minimal buat keluarga kita. Itu paling minimal, ya nggak? Sukses buat mama saya, buat anak saya, buat pasangan saya, gitu. Itu minimal.
Nah, kalau teman-teman sudah bisa sukses untuk keluarga, akan semakin besar lagi. Teman-teman bisa sukses untuk orang lain gitu. Jadi itu apa ya, gambaran besarnya ya teman-teman ya. Ya tapi sekali lagi itu nggak akan bisa kita capai kalau kita melakukan langkah pertama. Jadi itu menjadi seorang adik. Oke. Nah waktunya mungkin nggak panjang teman-teman. Tapi teman-teman nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena apa? That kills more dreams than failure ever will. Begitu teman-teman sudah hampir finish dan teman-teman ragu sedikit aja. Ragu itu kayak kita itu kaca itu retak halus gitu ya. Entah ini waktu press gitu. Ya nanti kotaknya lebar sendiri terus runtuh. Jangan kasih gambaran sedikit pun di pikirannya kita kalau kita itu nggak adil. Kita harus benar-benar mikir, oh aku Januari pasti naik panggung, aku pasti promosi. Itu nggak ada, kata gagal itu nggak ada. Harus, aku harus pingin nggak sih adil? Pingin banget. Ini biasa aja, aku pengen banget. Pengen buat yang keras. Pengen banget. Iya, nah itu kalau seperti itu baru bisa jadi teman-teman. Ya pingin sih, nah, nggak usah kalau ada ragu itu ya tadi tinggal nunggu waktu aja namanya retak. Oke, jangan pernah ragu sama apa yang teman-teman bisa lakukan, karena teman-teman bisa melakukan apapun ketika kita men-set pikiran kita untuk itu ya. Oke, sekian sharing dari saya teman-teman ya. Semoga bisa Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Angel. Tepuk tangan dulu loh, sekali lagi. Silakan di sini dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan sama Bu Angel dari teman-teman? Gak ada. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Jelas atau belas? Ngobrol dulu, ngomong. Nah itu ada tuh Pak, silakan. Oke. Dan kita boleh ditanyain. Ya, pagi Daniel. Iya, pagi. Nama saya Imam. Ya, saya beberapa sudah rekrut. Banyak yang masih belum percaya bahwa bisnis ini tuh belum besar gitu. Oke. Nah, dari beberapa saya konsultasi sama leader saya, ya kamu harus capai dulu berarti supaya timmu bisa lihat kamu gitu. Benar. Nah, tips selain itu apa ya saja? Oke. Untuk Memang paling tepat itu kalau kita sendiri yang membuktikan ya, karena kan orang rekrutan kita tahunya kita ya. Iya. Tapi kalau memang sekarang ini belum bisa membuktikan secara proaktif bisa gitu, buktikan aja mungkin posting apa itu tunjukkan, nggak apa-apa. Gitu. Atau bawa leader kita sebagai kenalin aja ke leader. Iya. Nah leadernya kita kan sudah mencapai banyak hal tuh. Nah itu bisa ditunjuk aja. Gitu. Itu salah satu cara sih biasanya lumayan efektif. Tapi ya dikenalin ya. Iya. Ya, terima kasih. Jawab. Iya, menjawab. Ada lagi? Silakan tuh, Bapak Ibu tanya-tanya nanti. Ada lagi? Kalau nggak ada, tanya-tanya nih. Boleh nanti DM juga boleh kok. Kok saya ya? CAS nangkok ini. Ya pagi. Pagi C. Itu kalau bagaimana caranya kalau mendekati rekrutan ya? Rekrutan saya itu kalau dia bilangnya itu begini, saya ini nggak mampu untuk jadi agen asuransi karena saya ini nggak bisa jualan, nggak ada bakat untuk menjual asuransi. Oke. Jadi saya harus jawabnya gimana? Sebelumnya orangnya itu siapa? Orangnya notaris. Notaris, oke. Notaris menjual sesuatu juga sebenarnya ya. Iya, jadi dia nggak ada bakat untuk kalau menjual produk Kalau asuransi. CAE ada bakat menjadi agen asuransi nggak? Saya juga nggak berpikir untuk bakat, itu semuanya saya dari pengalaman pribadi. Yes, bisa sampaikan itu juga ke orang itu. Sebenarnya kita semua di sini itu start dari nol, nggak ada yang punya bakat menjadi seorang agen asuransi. Karena agen asuransi juga nggak ada sekolah khusus kan. Kita nggak ada dulu waktu kuliah jalurnya fakultas agen asuransi nggak ada. Kita semua di sini start dari nol. Yang membedakan itu adalah yang mau belajar sama enggak gitu. Jadi aku nggak bakat nih jualan doyan. Jadi aku bisa jualan gitu loh sebagai notaris, menjual jasamu sebagai notaris. Kurang lebih sama loh, mungkin disamain dulu sih. Dilihat juga tipenya ini orang yang suka sama atau suka beda gitu. Kalau orangnya lebih ke karakternya kayak dengan polisi notaris itu suka yang sama biasanya. Kurang lebih sama loh sama kerjaan. Kamu kan ngasih
konsultan gitu kan. Nah, kita juga sama konsultan dalam hal keuangan aja, tinggal kamu belajar cara-caranya, kalau perubahan sudah kok. Perbedaan cuma itu aja. Gitu. Kalau semua bakat ngomong, sebenarnya di asuransi nggak perlu banyak ngomong. Yang kita perlu di sini itu adalah komunikasi dua arah. Nggak cuma ngomong tapi mendengarkan dan menyampaikan apa yang kita ngerti supaya orang lain ngerti. Udah gitu aja. Ini bisa disampaikan itu aja sih. Baik, terima kasih. Jauh nggak? Iya. Terus kalau saya Biasanya nota itu gengsi. ya benar. Gengsi. Apa ya? Sebentar. Kayaknya Ini Bu. Silakan. saya juga pernah menawarin rekan kerja notaris juga. Dia nggak mau gengsi, ngapain? Aku dari sini udah dapat uang besar kok. Aku ngemis-ngemis nawarin produk asuransi. Nah, dan itu mindsetnya harus dibenerin Bu. Jadi kita nawarkan asuransi itu bukan kita yang ngemis Bu, nomor satu itu. Tiwetnya mereka begitu. Nah, itu bisa kasih penjelasan. Pak, kurang lebih kalau bayar premi asuransi itu berapa sih satu bulan? Coba sama Ibu deh. Kurang lebih bayar premi asuransi itu berapa sebulan? 1 juta? Saya suka asuransi. Oh, nggak suka asuransi. Karena banyak izin asuransi di sini, karena asuransi itu bohong, banyak bohong. Nah, kalau dia belum suka asuransi, meskipun dia berhasil jadi rekrut, nggak mungkin jalan. Iya. Karena dia udah merasa nggak bagus. Mindsetnya udah. Nah, mindsetnya tentang asuransi dulu dibenerin. Gitu. Jadi kita mungkin Ibu bisa ngasih bukti-bukti dari cerita. Cerita apa? Klaim yang berhasil. Bagaimana klaim itu bisa membantu keluarga tersebut. Nah, itu yang mungkin bisa Ibu ceritakan dulu. Terus kalau soal percaya nggak percaya, lebih banyak mungkin Maaf ya. ya, karena mereka satu kali tanda tangan dapat cuannya lumayan 50 juta, 100 Betul, juta. ya benar. Ngapain aku harus ngomong bla 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 sampai kasarnya murah gitu loh. Betul. Jadi memang di Tekan aja wes langsung. benar. Jadi poinnya kalau ke orang yang seperti itu bukan ke income Bu, tapi gimana nilai yang bisa dia berikan ke orang lain dengan membantu. Contoh ini yang punya tadi contoh. Satu orang mungkin bayar premi 500.000 per bulan. Uang kecil kan? Kita dapat komisi berapa sih? Paling cuma 30%, 17%, 22%. Tapi kalau orang tersebut terkena risiko habis ratusan juta, di cover. Jadi sebenarnya yang dapat duit siapa? Nasabahnya apa kita? Kita cuma dapat berapa ratus ribu loh, Bu. Kita ngasih ke dia ratusan juta. Nah itu yang mungkin harus dibenerin dulu. Seperti itu Bu. Jadi apa yang kita berikan itu pasti jauh lebih besar daripada nilai yang mereka bayarkan. Belum lagi ya Bu ya, itu cuma masalah duit. Belum lagi loh, Ibu kalau prospek apa? Ya perhatian loh sama orangnya, ya enggak? Servis nanti kan yang musuhnya apa sama Ibu loh. Jadi yang dapat duit sebenarnya nasabah bukan kita. Kita cuma membantu mereka supaya kalau terjadi kita melakukannya dengan cinta ya Bu ya, karena kita mengasihi orang itu gitu. Meskipun dia saat ini belum paham, belum apa, kita mengasihi dia. Karena tahu apa? Kalau sampai terjadi resiko, meskipun dia sekali tekan 50 juta, ya itu bisa habis. Dalam sekejap itu bisa habis. Dan kasihan dan dia kerja bertahun-tahun, kena resiko yang harus nanti keluarganya atau bahkan dia sendiri. Nah itu, jadi kita dasarnya kita harus mengasihi dia dulu. Seperti itu sih kalau lebih. Memang nggak mudah. Benar nggak mudah. Trust Yes. ke seorang itu memang nggak mudah. Benar-benar itu memang harus Kita harus dibangun. buka mindsetnya. Nah tapi saran saya Bu, jangan ke satu orang itu aja. Oh iya, tahu ya. Harus banyak supaya apa kita juga Kebanyakan, maksud saya kebanyakan. ya memang beberapa. Ya itu tantangan dan sekaligus kesempatan itu tadi Bu ya. Tapi kan yang satu gitu loh. Nah, nggak tentu Bu, saya juga ada yang satu waktu itu nggak kena. Sampai sekarang juga ada yang belum rekrut. Sama. Kenapa? Itu masalah umum. Iya betul. Benar, tapi bisa. Tenang aja. Pasti sampai itu tinggal tunggu waktu aja. Nah sembari menunggu itu Bu, kita menabur yang lain supaya apa di tengah-tengah itu kita masih bisa mulai. Sembari menunggu waktu orang tersebut, jadi jangan fokus ke satu orang, 2 orang aja. Harus banyak. Kayaknya aku nggak tahu meskipun dapat itu nggak. Yang penting aku puas hasilku sendiri gitu. Benar ya. Orang yang itu mesti di ini dulu. Mindsetnya memang harus sama asuransi dulu. Kalau nggak itu nggak mungkin udah susah. Itu ya. Semoga menjawab. Cek. Langsung aja Pak. Oke. Jadi gini Ci. Yang kenceng Pak.
Sekalian olahraga. Oke, gini C. Kita kan di sini ada apa ya? Mayoritas mau menuju AAD gitu. Betul. Mayoritas orangnya kita mau menuju AAD. Cuman melihat omset kita, mungkin ada yang sudah mencapai separuh dari ketentuan dari Pro, ada yang sudah hampir, ada bahkan yang masih di bawah separuh gitu. Bahkan ada yang nol. Nah, untuk kesemangatan kita itu kuat misalkan. Nah, untuk mau AAD gitu. Cuman karena FPI atau pencapaian kita masih rendah, kadang kita bisa down gitu. Kan gitu di jalan. Apalagi untuk ke depan ini tinggal 3 bulan atau ada yang bilang 4 bulan. Nah, apa sih saran dari Cici gitu agar kita tetap terus semangat dan terus untuk mencapai ini gitu? Oke. Nomor satu mungkin dievaluasi dulu. Kenapa kok misalnya aktivitasnya kurang apa enggak? Itu dulu. Kalau aktivitas sudah banyak, Ya. berarti ada sesuatu di caranya mungkin. Apa yang harus dibenahi? Kalau cara dan aktivitasnya udah banyak, berarti kan tinggal mungkin nunggu waktu ya sambil dijalani terus. Nah, waktu jalani terus, kalau belum ada hasil kita memang cenderung pasti down, ya kan? Karena aku kira capek tiap hari melakukan ini, tapi belum ada hasilnya. Nah, itulah gunanya sistem di agensi ataupun di grup kecil itu ya teman-teman, gitu. Karena kalau nggak ada itu, kita nggak semangat, itu malah bisa bikin kita berhenti dan itu udah pasti gagal, ya. Harus mau banget sampai downnya itu udah apa ya? Kita sibuk aktivitas sampai lupa sama downnya kita gitu loh. Harus diperbaiki lagi, dan itu ya memang ikuti sistem di agensi KM2 itu sangat membantu, dan sharing sama teman-teman se-agensi juga membantu banget sih, karena pasti kan ada yang mengalami hal yang sama. Jangan sampai ini aku yang sering menemukan adalah waktu mereka down itu tidak mau muncul di kantor, ya kan? Akibatnya seperti itu, tambah mendesek. Padahal muncul di kantor kita closing nggak ada yang tahu kok, iya kan? Yang tahu yang closing siapa kita tahu. Saya nggak closing siapa ya nggak ngerti wong wakil dia loh. Nah, ya kan? Nah, tapi begitu kita datang ke kantor itu justru kita tuh mendapat energi, terus dapat ilmu, kita dapat ya itu tadi kunci kecil yang mungkin itu adalah masalah kita selama ini gitu. Jadi jangan sampai menghilang. Minimal nempel ke leadernya itu sih. Nah, dari saya seperti itu supaya tetap bisa kontrak gitu. Iya, siap. Dan ini ya, nggak mungkin saya share sedikit ya. Ada satu adik saya dulu itu dia tuh join 2 tahun tidak aktif sama sekali. Karena apa? Dia itu dari keluarga yang berada, jadi dia itu merasa nggak perlu punya kerjaan lagi, apalagi asuransi, sangat ditentang sama papanya. Dibilang apa? Terus kamu join apa ya? Asuransian ya, join neng gitu. Nah tapi setelah 2 tahun join mati suri, terjadi sesuatu sama keuangannya dia. Dia akhirnya kayak jatuh gitu loh. Nah, dia lumayan bangkrut sih, lumayan habis-habisan. Terus akhirnya dia setelah 2 tahun dia mau jalan di Pro. Nah, waktu itu jalan di Pro itu September, teman-teman. Ini masih Agustus kan? Dia September, tapi dia bisa capai loh adik. Wow. Tiap hari ketemu, tiap hari gak semangat, dan dia tiap hari beraktivitas, rekrut gitu. Nah, terus saya sendiri pun pernah teman-teman mengalami, bukan cuma waktu AD sih saya nggak terlalu mepet. Waktu kejar AD teman-teman. Dulu waktu zaman saya kejar AD itu 1,2 miliar, nggak seperti sekarang ya 900 juta. Terus waktu itu saya sudah melakukan aktivitas sampai 6 bulan kok nggak ada hasilnya. Saya rekrut habis waktu kan? Habis waktu. Habis ini juga kan harus naktir apa kan? Tapi semua rekrut saya nggak jalan teman-teman. Sampai 6 bulan kayak gitu. Ya apa rasanya? Sesak napas ya loh. Nah ya kan. Nah terus sampai bulan Oktober kalau nggak salah, itu omset saya masih 200 juta. Gimana tuh 1,2 kan teman-teman? Saya pun nggak bisa mikir. Kalau dipikir secara matematika itu tidak mungkin. Uang dari Januari sampai Oktober 10 bulan 200 juta. Jadi rata-rata 1 bulan cuma 20 juta. Iya nggak? Tapi karena saya terus melakukan, saya nggak ngasih maksudnya waktu untuk down, untuk mikir jelek. Karena saya tuh waktu itu mikir harus AD, saya pasti AD. Bulan 10 sampai bulan 12 capai 1,2 kan. Gak tahu dari mana, pokoknya saya terus melakukan dapat
rekrutan, bosnya kita dapat kepala tiba-tiba seperti itu, dan yang baru-baru itu dapatnya dari yang baru-baru. Nah berarti kan sangat mungkin, apalagi cuma 300 juta, itu sangat mungkin selama kita benar-benar melakukan setiap hari. Siap. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengalaman dari saya. Mungkin semoga bisa membuka pikiran teman-teman kalau di sini tuh matematika nggak terlalu berlaku, ya. Ada yang takut tua gitu. Jadi menabung yang banyak supaya bisa menuai yang banyak. Menabung yang baik supaya bisa menuai yang baik. Oke, ada lagi teman-teman? Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kasih plus lagi dong. Oke, sebelumnya kita mau kasih ini, apa namanya, apresiasi dulu ya. Ya. Pak Fajri. Iya, Pak Ah, Fajri. Bu Astrid aja nih, ada SMI. Iya. Ya, ini silakan Bu. Astrid kurang dekat. Astrid bisa lepas masker. Biar kelihatan ya. Rambutnya benerin. Angel lu kurang sini dikit. Stop. Makeupnya boleh juga. Cantik. 1, 2. Lagi. 1, 2. Dah.